Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan stratified unequal cluster sampling. Kalau misalkan yang sebelumnya sudah kita bahas di video sebelumnya, itu ada unequal cluster sampling, ada juga terkait dengan PPS cluster sampling. Nah, di sini kita akan bahas ternyata sampling cluster juga bisa kita aplikasikan sampling serata ya di dalamnya. Artinya kita terapkan prinsip dari serata itu sendiri, yaitu membagi populasi menjadi subpopulasi, baik untuk efisiensi maupun ada penyesuaian ya terkait dengan keadaan administrasinya. Sehingga estimasi yang dilakukan itu melalui masing-masing seratanya, yang juga nanti akhirnya disajikan estimasi populasinya. Nah, di sini estimasi dilakukan melalui estimasi total pada masing-masing serata yang dijumlahkan akan menjadi nilai total populasi, atau bila telah dihitung nilai rata-rata atau proporsi per seratanya perlu ditimbang dengan banyaknya unit pada masing-masing serata. Oke, untuk yang pertama di sini kita mengestimasi total populasi berdasarkan estimasi rata-rata tidak tertimbang. Nah, di sini kita simbolkan sebagai Y topi ST dengan rumus sigma H sama dengan 1 sampai L N H M bar aksen H kemudian Y bar H. Jadi indeks H di sini itu untuk serata ya. Misalkan di sini seratanya ada 1 sampai L. Nah, jadi di sini berarti N besar H itu adalah banyaknya populasi ya yang ada di serata H. Nah, kemudian di sini terkait dengan M bar aksen H itu dilihat di keterangan di sini ada rumusnya. Lalu Y bar H juga ada di keterangan di sini. Jadi di sini ada H, kalau misalkan di Y bar dengan M bar aksen itu ada indeks I ya. Berarti itu untuk ukuran yang ada di dalam seratanya. Kemudian di sini ada variansnya juga bisa kita hitung. Lalu ada versi selanjutnya di mana estimasi total populasi dihitung berdasarkan estimasi rata-rata tertimbang dengan ukuran klaster dari unit-unit dalam sampelnya. Di sini simbolnya dibedakan yaitu menggunakan Y topi ST aksen. Rumusnya juga nanti di sini ada aksennya untuk M bar H aksen serta Y bar H aksen. Berarti di sini yang membedakan adalah di sini ya. Kemudian estimasi total populasi apabila terdapat ukuran klaster populasi. Nah, berarti di sini kita hitung berdasarkan estimasi rata-rata tertimbang dengan ukuran klaster populasi. Di sini simbolnya adalah Y topi ST bintang. Berarti di sini yang membedakan adalah M bar H bintang serta Y bar H bintang. Nah, ini 3 versi ini sama ya dengan yang sebelum-sebelumnya sudah kita bahas. Dilihat lagi saja terkait dengan yang versi 3 alternatif ini. Nah, berarti kalau yang ketiga itu harus ada
informasi ya terkait dengan ukuran klaster populasinya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan estimasinya dilakukan berdasarkan proporsi? Nah, berarti di sini juga ada 3 versi. Yang pertama, estimasi total populasi berdasarkan proporsi tidak tertimbang kita nyatakan sebagai atopi ST. Rumusnya di sini sigma H sama dengan 1 sampai L NH M bar H aksen serta PH. Ya, di sini P-nya itu adalah proporsinya. Kemudian variasinya juga bisa kita peroleh. Kemudian versi kedua berarti sama ya, estimasi proporsi tertimbang dengan ukuran klaster dari sampel. Di sini kita nyatakan sebagai atopi ST aksen serta variasinya juga bisa kita dapatkan. Lalu untuk yang estimasi total berdasarkan proporsi tertimbang ukuran klaster populasi kita nyatakan sebagai atopi ST bintang serta variasinya juga bisa kita peroleh. Oke. Silakan bisa dikerjakan untuk latihannya terkait dengan stratified unequal cluster sampling. Dibaca soalnya. Nah, di sini ya terkait dengan survei kesehatan remaja. Nah, di sini ada seratanya tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat 3. Kemudian yang ditanyakan adalah perkirakan total. Kemudian yang B-nya di sini jika untuk siswa yang merokok dilakukan bimbingan konseling secara khusus dan setiap pembimbing akan menangani 8 siswa. Nah, ini berarti dilihat kira-kira yang B ini menggunakan rumus yang mana. Silakan bisa dipelajari. Oke. Itu saja barangkali terkait materi unequal cluster sampling. Mohon maaf apabila ada hal yang mungkin kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.